Resmi kayaknya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta taslim kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai peranan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati sebagai pemateri pertama. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian Bank Sentral. Bank Sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Lalu masuk pada tujuan dan tugas Bank Sentral. Yang pertama yaitu tujuan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan instrumen kebijakan. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur berdasarkan perkembangan laju inflasi serta terhadap perkembangan mata uang asing yang diukur berdasarkan pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kemudian tugas dari Bank Indonesia itu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Dan yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi bank. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nur Hayati. Untuk itu, saya Arisman Aksar akan melanjutkan materi mengenai peranan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam rangka koordinasi kegiatan moneter dan kegiatan fiskal. Bank Indonesia selaku otoritas moneter perlu menjamin kerjasama dengan pemerintah selaku otoritas. Secara umum, hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah yang pertama, Bank Indonesia ditunjuk sebagai pemegang khas pemerintah. Yang kedua, Bank menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantornya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, Bank membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara, penata usahaan, serta pembayaran kupon dan pelunasannya. Yang keempat, pemerintah wajib meminta pendapat dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, yaitu mengenai masalah ekonomi. Kemudian, Bank memberikan kepada pemerintah kredit dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian,
Kredit tersebut diberikan atas tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharaan negara yang pengeluaran dan penggadaiannya diizinkan berdasarkan undang-undang. Dan hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yang terakhir yaitu Bank membantu penempatan surat-surat utang negara untuk membiayai APBN yang pengeluarannya diatur berdasarkan undang-undang, dan bank dapat membeli sendiri surat-surat hutang tersebut. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Sebenarnya Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional. Ini diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang hubungan dengan ekonomi, moneter, dan perbankan. Untuk itu, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan dunia internasional. Yang pertama, kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Sentral sendiri dalam rangka menjalankan tugasnya seperti keanggotaan Bank Sentral di Southeast Asia Central Bank atau disingkat SEABC. Kemudian yang kedua, kerjasama dan atas nama negara seperti keanggotaan suatu negara di lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau IMF. Sebagaimana bank sentral lainnya, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama internasional yang meliputi bidang investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar menukar informasi mengenai masalah yang terkait dengan tugas bank sentral. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Andi Siti Aisyah. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu struktur OJK. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut. Seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, seorang ketua dewan audit merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh saudari Andi Siti Aisyah. Mungkin itu saja materi yang sempat kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai peranan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.